Shalom bagi umat-umat Tuhan. Kita bersama di dalam belajar dan memahami sekolah Sabat harian dengan tajuk pelajaran kita satu minggu, yaitu memahami sifat manusia. Ringkasan pelajaran kita sepanjang satu minggu ini, mari kita sama-sama belajar. Ayat renungan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Setan selalu berusaha membuat kita percaya bahwa kita tidak akan mati. Dia menyarankan bahwa bagian tertentu dari keberadaan kita, jiwa, tetap sedar seperti tubuh setelah tubuh itu telah mati. Apakah pernyataan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tentang sifat manusia dan kematian? Kita akan belajar ada 3 bahagian dalam pembelajaran kita ini. Proses kehidupan, proses kematian, dan juga di balik kematian. Mari kita pelajari satu persatu. Di dalam proses kehidupan ada mengatakan jiwa yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 seperti ayat renungan kita tadi. Dan Kejadian 2 ayat 7 serta 19, Tuhan menciptakan manusia pertama seperti Dia menciptakan binatang darat lainnya dari tanah. Namun ada perbedaan yang signifikan. Kejadian 2:7, Tuhan menciptakan tubuh Adam terlebih dahulu, kemudian memberinya kehidupan. Kejadian 2 ayat 22, Hawa tidak diciptakan pada waktu yang sama dengan Adam. Mereka berdua adalah gambaran Allah. Kejadian 1 ayat 27. Ada 3 unsur dalam penciptaan manusia: tubuh, roh, dan jiwa. Kejadian 2 ayat 7. Sifat dasar manusia terdiri daripada 2, tubuh dan roh. Kita tidak memiliki jiwa, kita adalah jiwa. Tanah, yaitu tubuh, ditambah dengan nafas, roh sama dengan menjadi makhluk hidup, yaitu jiwa yang sebenar. Itulah dalam proses kehidupan manusia. Dan di dalam proses kematian, kita akan mempelajari 2 perkara. Pertama, kematian dan jiwa. Yeskel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Paulus menjelaskan, setiap orang harus mati karena dosa. Setiap makhluk hidup dipengaruhi oleh kematian, baik hewan maupun manusia. Ketika kita kehilangan nafas kehidupan, kita menjadi tubuh yang tidak bernyawa. Kita bukan lagi makhluk hidup, jiwa yang hidup. Mazmur 146 ayat 4. Oleh karena itu, setiap jiwa akan mati, orang benar dan orang jahat sama. Namun, orang benar akan menjadi jiwa manusia yang baka pada kedatangan kedua. Ketika mereka akan dibangkitkan, orang jahat akan menjadi jiwa manusia yang mati ketika mereka akan mati untuk kematian kedua kekal di lautan api. Di dalam pelajaran kita mengatakan tentang kematian dan roh. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kelihatannya ada sesuatu yang tetap adalah setelah kematian. Roh kita harus menyelidiki idea ini secara keseluruhan. Sebelum melompat pada kesimpulan, kita perlu belajar Kejadian 7 ayat 22. Baik manusia maupun hewan memiliki roh, sebagaimana yang ditulis oleh Salomo. Itu adalah nafas, roh kehidupan yang ada di dalam hidung. Lubang hidung itu adalah referensi yang jelas tentang penciptaan Adam. Tanah, tubuh, nafas, roh, makhluk hidup, jiwa. Makhluk hidup, yaitu jiwa, ditolak nafas sama dengan tanah, yaitu tubuh. Roh bukanlah entitas sedar
manusia yang terus hidup setelah kematian. Itu adalah nafas kehidupan Tuhan. Dia memberikannya dan mengambilnya kembali. Mazmur 104 ayat 29. Itulah yang terjadi tentang proses kematian. Dan di balik kematian juga kita harus pelajari apa yang sedang terjadi. Apa yang dilakukan oleh orang mati. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Apa yang Alkitab ajarkan tentang keadaan orang mati? Beberapa ayat yang boleh kita pelajari. Ayat Ayub 3 ayat 13, mereka beristirahat dan tertidur. Mazmur 115 ayat 17, mereka tidak memuji Tuhan, mereka diam. Mazmur 146 ayat 4, mereka tidak berpikir. Pengkhotbah 9 ayat 5, mereka tidak tahu apa-apa. Pengkhotbah 9 ayat 10, mereka tidak bekerja, belajar atau melakukan apapun. Sangat membosankan untuk mati. Tidak ada keadaan yang sadar. Semuanya berakhir saat kita mati. Kematian hanyalah keheningan dan kegelapan. Ini seperti tertidur dan kita bahkan tidak sadar bahwa kita sudah mati. Alkitab mengajarkan bahwa mati itu seperti tidur. Hanya suara Yesus yang akan membangunkan kita dari tidur ini. Jadi, di balik kematian itu juga akan kita ketahui tentang beristirahat bersama para nenek moyang leluhur. 1 Raja-Raja 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ada ekspresi yang berbeza untuk menyinggung kematian dalam Alkitab. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, mendapat perhatian bersama-sama nenek moyangnya. Apakah ungkapan ini berarti bahwa ada kehidupan sosial dan kesadaran setelah kematian? Daud mendapat perhentian bersama nenek moyang, tetapi dia tidak naik ke surga. Ia tetap berada di dalam kuburnya sampai hari ini. Ungkapan yang sama digunakan raja-raja lain, baik yang benar maupun yang jahat. Ungkapan-ungkapan ini berarti bahwa kita semua pergi ke tempat yang sama, ke kuburan kita, dan kita akan mengikuti jejak nenek moyang kita, yaitu kita akan mati sampai kedatangan kedua, hari kebangkitan. Inilah pelajaran kita sepanjang minggu ini, memahami sifat manusia. Dan dalam tulisan Ellen White, The Great Controversy, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa orang mati tidak langsung pergi ke surga. Mereka digambarkan sebagai sedang tidur sampai hari kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 14 dan Ayub 14 ayat 10 dan 12. Pada hari itu, bila mana rantai perak diputuskan dalam pelita emas, dipecahkan, Pengkhotbah 12 ayat 6, pikiran manusia binasa. Mereka yang turun ke dalam kubur berada dalam kesunyian. Mereka tidak lagi mengetahui sesuatu yang di luar dilakukan di bawah matahari. Perhentian yang berbahagia bagi orang-orang benar yang letih, waktu lama atau singkat, hanyalah sebentar bagi mereka. Mereka tidur, mereka dibangunkan oleh sangkakala Allah kepada kekekalan yang mulia. Saudara-saudara, mari kita terus sadar bahwa dalam sifat manusia itu dicipta, hidup, mati, dan juga dikubur di tanah dan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Semoga kita diberkati.